Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din azza Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat pada malam hari ini sehingga kita bisa berkumpul dalam suatu majelis ilmu yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada putra-putri beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau dan seluruh orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fi din azanallahu yakum. Pada malam hari ini kita masuk dalam bab yang ke-8 berkaitan dengan pembahasan salat. Bab ke-8 berkaitan dengan pembahasan salat. Dan bab ke-8 ini yaitu berkaitan dengan fil imamati fis shalah, yaitu berkaitan dengan imam di dalam salat. Jadi kita akan bahas bagaimana fikih seorang imam. Dan nanti pembahasan tersebut ada sekitar 5 kalau tidak 6. Pembahasan pertama yaitu dibahas oleh muallif di sini, siapakah orang yang berhak untuk menjadi imam. Ini masalah pertama. Kemudian masalah berikutnya, siapakah yang diharamkan untuk menjadi imam? Artinya tidak boleh menjadi imam. Kemudian pembahasan berikutnya, siapakah yang dimakruhkan untuk menjadi imam? Kemudian bagaimana posisi imam dengan makmum? Kemudian bagaimana kalau mendahului imam dan hukum-hukum berkaitan dengan imam dan jamaah. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, kita bahas apakah yang dimaksud dengan al-imamah. Maka di sini muallif mengatakan bahwasanya wal maqsudu bil imamah irtibatu salatil mu'tammi bi imamihi. Kata muallif di sini maksudnya yang dimaksud dengan imamah yaitu keterkaitan salatnya seorang makmum dengan imam. Jadi pembahasannya adalah keterikatan antara salatnya seorang makmum dengan imam. Kita tahu imam kalau secara bahasa dari kata amma ya ummu yang artinya orang yang berada di depan atau juga disebut dengan orang yang diikuti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahima kana ummah." Kata Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim itu adalah imam yang diikuti. Para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini mereka mengatakan imamun yuqtada bihi, yaitu imam yang diikuti. Ini secara bahasa. Namun secara fikih yang di sini dibahas oleh para ulama dalam fikih salat secara khusus, maksudnya berkaitan dengan imamah, maksudnya apa? Keterikatan salatnya seorang makmum dengan imam. Kemudian beliau membahas permasalahan pertama yaitu man ahaqqu bil imamah. Siapakah orang yang berhak untuk menjadi imam? Ini pembahasan sangat penting yang perlu kita ketahui. Kemudian beliau menjelaskan, bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haqqa bil imamah wal aula biha fi qawlihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menjelaskan tentang orang-orang yang berhak untuk menjadi imam dan lebih utama untuk menjadi imam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Orang yang berhak menjadi imam yaitu aqra'uhum li kitabillah, yaitu orang yang paling pandai dalam Al-Qur'an.
Kita terjemahkan dulu paling pandai dalam Al-Quran. Ini kata Nabi SAW, ini orang yang pertama yang mendapatkan, yang berhak untuk menjadi imam. Disinilah kemuliaan Ahlul Quran. Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan mereka sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dia sebagai orang pertama yang berhak untuk menjadi imam ketika salat. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, fa in kanu fil qiraati sawa fa'lamuhum bis sunnah. Kalau ada dua orang sama hafalannya, sama bacaannya dalam Al-Quran, maka kata Nabi SAW, fa'lamuhum bis sunnah. Maka yang lebih diutamakan adalah orang yang lebih pandai berkaitan dengan ilmu hadis, dengan sunnah. Jadi kalau ada dua orang, sama-sama hafalannya, bacaannya sama, taruhlah sama-sama hafal juz 30 juz susah, juz 30, maka dites. Siapa yang lebih pandai, lebih banyak hafalan hadisnya, pengetahuan terhadap hadis di antara dua orang ini. Yang lebih pandai, lebih utama untuk jadi imam salat. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu, fa in kanu fis sunnati sawa fa aqdamuhum hijrah. Kata Nabi SAW, kalau Al-Qur'annya sama, sunnahnya sama, terus gimana cara milihnya? Maka kata Nabi, siapa yang lebih dulu hijrah? Maksudnya lebih hijrah duluan di antara keduanya. Nanti kita bahas apa yang maksud dengan hijrah di sini. Intinya kita taruh yang ketiga adalah hijrah. Jadi pertama Al-Quran, kedua sunnah, yang ketiga hijrah. Kemudian selanjutnya kata Nabi SAW, fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silman. Kalau masih sama lagi hijrah mereka, tidak Al-Quran sama, sunnahnya sama, hijrahnya sama, maka kata Nabi SAW, fa'aqdamuhum silman. Maka pilihlah orang yang lebih dahulu masuk Islam. Keempat berarti yang lebih dahulu masuk Islam. Maka kata mu'alif setelah menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan, fa'aulan nas wa ahaqquhum bil imamah yakunu ala nahwi tali. Kemudian nanti di sini mu'alif mulai menyimpulkan urutan-urutan orang-orang yang berhak menjadi imam salat. Kita bahas satu persatu. Di sini beliau mengatakan bahwasanya jadi urutan berkaitan dengan hadis tadi. Tadi hadis Nabi SAW mengurutkan siapa yang berhak menjadi imam. Maka di sini muallif berdasarkan hadis tersebut beliau mulai mengurutkan. Yang pertama adalah ajwaduhum qiraah. Orang yang pertama yang berhak menjadi imam tadi kita sebutkan bahwasanya ajwaduhum qiraah, yaitu orang yang bacaannya bagus ketika membaca Al-Quran. Bagaimana itu tolak ukur seorang bacaannya bagus? Di sini beliau mengatakan, wa huwa alladhi yutqinu qira'atal Qur'an, yaitu orang yang membaca Al-Quran itu dengan mutqin. Orang yang membaca Al-Quran dengan mutqin. Baik dari sisi hafalan, baik juga dari sisi bacaan. Wa ya'ti biha ala akmali wajhin, dan dia membacanya mendatangkan Al-Quran dengan sempurna. Al-alim bi fiqhis shalah, dan orang ini juga paham terhadap fikih salat. Jadi ketika tadi para Nabi SAW mengatakan bahwasanya yang lebih utama jadi imam, tadi Nabi mengatakan apa? Aqra'uhum li kitabillah, yaitu orang yang pandai dalam Al-Quran. Ternyata kalau kita baca buku-buku para ulama, yang dimaksudkan dengan orang yang pandai dalam Al-Quran itu ada dua syarat. Yang pertama, dia bacaannya bagus dan hafalannya mutqin. Ini syarat yang pertama. Bacaannya bagus dan hafalannya mutqin. Kemudian yang kedua, ini yang jarang, yang terlalaikan terkadang dari kita, yaitu al-alim bi fiqhis shalah. Dia paham terhadap fikih salat. Ini yang dijelaskan oleh para ulama makna dari aqra'uhum li kitabillah. Kemudian di sini beliau melanjutkan, fa idza ijtama'a man huwa ajwala qira'ah wa man huwa aqallu qira'ah minhu lakinnahu afqah quddimal qari' al-afqah 'ala al-aqra' ghairul faqih. Kemudian di sini beliau menjelaskan bahwasanya ini contohnya ada dua orang. Satunya misalnya hafalannya 2 juz. Satu orang hafalannya 2 juz,
Yang satu orang hafalannya cuman 1 juz. 2 sama 1. Berarti harusnya yang menang 2 ya. Maka kata para ulama, kalau dites misalnya yang 1 juz ini lebih jago fikih sholatnya daripada yang 2 juz, maka utamakan yang 1 juz. Paham? Ini 2 juz, tapi dia nggak paham fikih sholat. Ketika ditanya fikih sholat, dia masih amburadul. Maksudnya masih kurang paham, kurang menguasai tentang fikih sholat. Namun di sebelahnya ada satu orang, hafalannya cuma 1 juz. Intinya dia hafalannya lebih sedikit daripada orang yang pertama tadi. Namun ketika kita tanya tentang fikih-fikih sholat, bagaimana berkaitan dengan hukum-hukum sholat, dia lebih paham daripada yang 2 juz, maka kata muallif, kita lebih dahulukan orang yang 1 juz ini. Meskipun dia cuma hafalannya lebih sedikit, tapi dia lebih paham terhadap hukum-hukum sholat berjamaah atau sholat, hukum-hukum sholat secara umum. Kemudian kata muallif, kenapa demikian? Fal hajatu ilal fiqhi fis salati wa ahkamiha asyaddu minal haja ila ijadatil qiraah. Karena kita itu lebih butuh terhadap fikih salat. Maksudnya kebutuhan terhadap fikih salat itu lebih genting daripada ijadatil qiraah, daripada bacaan yang bagus atau banyak. Jadi contohkan misalnya kalau kita misalnya dapat imam yang bagus tapi kurang paham salat, kemudian tiba-tiba di tengah-tengah salat ada kejadian misalnya dia bingung, nanti bisa jadi dia nggak tahu ini harus diapakan, di kondisinya harus gimana, misalnya dia nggak paham sujud sahwi, nggak paham sujud tilawah dan seterusnya, maka sholat bisa jadi kacau. Maka para ulama mengatakan lebih afdol dan kita lebih utamakan orang yang hafalannya lebih sedikit daripada yang tadi, tapi dia lebih paham fikih tentang hukum-hukum sholat. Kita tidak pungkiri bahwasanya memang sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang lebih utama adalah orang yang banyak hafalannya. Banyak hafalannya dan bacaannya bagus. Namun kalau kita kembali ke sejarah para sahabat dahulu, makna dari orang yang pandai dalam Al-Quran itu pandai Al-Quran dan juga pandai ahkam-ahkam Al-Quran. Jadi tidak sama seperti definisi zaman sekarang. Definisi zaman sekarang, orang yang pandai Al-Quran itu dia cuma pandai dalam Al-Quran. Dia hanya hafal, tajwidnya bagus, dan seterusnya. Kalau zaman para sahabat dulu, orang yang jago Al-Quran, itu orang yang jago Al-Quran dan jago hukum-hukum di dalamnya. Antum pernah dengar kata asar dari salaf mengatakan, kita ini kalau belajar Al-Quran, tidak lewat 10 dari ayat tersebut sebelum kita belajar memahami dan mengamalkan dari ayat-ayat tersebut. Pernah dengar itu kan? Nah, ini menunjukkan dalil bahwasanya orang yang di zaman sahabat, yang orang aqra'uhum li kitabillah, yang jago Al-Quran, itu berarti orang yang jago Al-Quran dan juga paham terhadap hukum-hukum di dalam Al-Quran tersebut. Makanya kalau kita bawakan ke zaman sekarang, kurang pas. Karena zaman sekarang bukan kebanyakan. Yang dipahami oleh orang, paham Al-Quran itu berarti paham hafalannya banyak, bacaannya bagus, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Jadi yang benar, aqra'uhum li kitabillah itu maksudnya apa? Yang jago Al-Quran dan jago juga hukum-hukum fikih dari salat atau fikih hukum-hukum Al-Quran secara umum. Allahu ta'ala alam. Di antara dalil juga, ketika Nabi SAW sakit, beliau tidak memerintahkan apa? Sahabat-sahabat yang hafalannya banyak. Di sana ada Ubay, ada Salim, dan yang lain-lain. Tapi Nabi suruh siapa yang jadi pimpin salat? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Padahal ada sahabat-sahabat muda yang lebih unggul daripada Abu Bakar dalam berkaitan dengan secara mungkin Al-Quran. Tapi ternyata Nabi SAW lebih memilih Abu Bakar untuk menjadi imam salat karena Nabi SAW tahu bahwasanya Abu Bakar adalah orang yang faqih terhadap Al-Quran. Allahu ta'ala alam. Ini orang pertama yang berhak untuk menjadi imam. Kemudian di sini yang kedua beliau mengatakan summal afqah al-a'lam bisunnah, yaitu orang yang paling paham terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ijtama'a imaman mutasawiyan fil qira'ah lakin ahaduhuma afqah wa a'lam bisunnah quddimal afqah.
Kata mu'alif di sini, kalau ada dua orang sama-sama jago Al-Quran, sama-sama faham fikih, maka dilihat siapa di antara mereka berdua ini yang lebih faqih terhadap sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menguasai hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang lebih pandai daripada tersebut, maka kita utamakan dia menjadi imam daripada yang satunya. Intinya urutan kedua yaitu orang yang paham terhadap sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa in kanu fil qiraati sawa fa alamuhum bisunnah. Kalau mereka derajatnya sama dalam Al-Quran, maka pilihlah yang paling paham terhadap sunnah di antara mereka. Jadi yang urutan kedua yaitu orang yang paling paham terhadap sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, urutan yang ketiga yaitu al-aqdam wal asbaq hijrah min biladil kufri ila biladil Islam. Yaitu orang yang lebih dahulu hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Idza kanu qira'ah wal ilmu bisunnah sawa. Kalau keduanya Al-Qur'annya sama dan sunnahnya sama. Intinya yang ketiga di sini beliau mengatakan adalah kita kalau Al-Qur'annya sama, sunnahnya sama, maka pilih mana yang lebih duluan hijrah. Pilih dahulu mana yang lebih hijrah duluan. Zaman sekarang sudah nggak ada hijrah. Hijrah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hijrah. Hijrah pada zaman dulu ada berapa? Hijrah di zaman Nabi ada 2 hijrah. Yang pertama adalah hijrah ke Habasyah, dan itu terjadi 2 kali. Kemudian hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan utamakan yang hijrah duluan. Lalu kalau di zaman ini bagaimana? Sama-sama Al-Qurannya sama, hadisnya sama. Nabi mengatakan pilih yang duluan hijrah. Maka kita bawakan kepada makna hijrah dalam hadis, al-muhajir man hajara manahallah. Yaitu orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya hijrah di sini maksudnya apa? Siapa yang lebih dahulu berkomitmen untuk berislam dengan baik. Paham? Hijrah di sini maksudnya kalau kita bawakan zaman sekarang berarti siapa yang lebih dahulu berkomitmen untuk berislam dengan baik. Pahamlah, kita tahu mana hijrah, kan biasanya ada orang saya baru hijrah nih, kayak gitulah. Maka kita lihat di antara kedua ini siapa yang lebih dahulu multazim misalnya dalam Islam, maka kita utamakan orang tersebut. Ini urutan yang ketiga. Kemudian selanjutnya di sini muallif mengatakan kalau Al-Qur'annya sama, sunnahnya sama, hijrahnya sama. Lalu urutan berikut apa, Pak? Yaitu summal aqdam islaman. Siapa yang dahulu masuk Islam. Idza kanu fil hijrati sawa. Tapi zaman sekarang kita lahir dalam kondisi Islam. Maka kondisi ini kita loncati. Selanjutnya, kalau Al-Qur'annya sama, sunnahnya sama, hijrahnya sama, Islamnya sama. Yang terakhir, apa Pak? Al-akbaru sinnan. Yaitu yang paling tua. Yang paling tua. Idza stawaya fil umuril madiyah kulli qaddimal akbar sinnan liqauli sallallahu alaihi wasallam fil haditsil madi. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhu silman. Kalau mereka dalam hijrahnya sama, maka dahulukan yang Islam. Wa fi riwayatin waliyu'ammakum akbarukum. Dan yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling tua. Perhatikan Pak. Di sini Nabi mengatakan bahwasanya urutan terakhir apa Pak? Yang paling tua. Mohon maaf, bukan mau menyinggung. Kebiasaan kita mendahulukan yang lebih tua. Ternyata ini menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi patokan bukan tua. Tua itu yang paling terakhir. Yang pertama tadi apa Pak? Yang paling jago dalam Al-Quran dan jago fikih. Yang kedua, kalau sama sunnah dan seterusnya. Tua yang paling bawah. Makanya
Sebaiknya kalau kita sudah merasa tua, namun kita paham bahwasanya ada orang-orang anak-anak muda atau lebih muda daripada dia yang jago terhadap Al-Quran, Sunnah atau yang lainnya, sebaiknya berlapang dada. Karena ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang menyesuaikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi urutannya demikian. Saya ulang, yang pertama adalah yang paling jago dalam Al-Quran dan fikih salat, kemudian yang paling jago sunnah, kemudian yang ketiga hijrah, keempat Islam, kemudian yang kelima adalah yang paling tua. Ini kondisi awal. Urutan apa namanya? Urutan asalnya. Namun di sana ada belum yang terakhir. Bagaimana kalau ini semuanya sama, Pak? Limanya sama. Limanya sama gimana? Maka di sini muallif mengatakan fa idastawaya fi jami'i ma sabaq quri'a bainahuma. Kalau kelima-limanya sama tersebut ada di dalam kedua orang, sama semuanya, maka kata muallif di sini maka diundi. Siapa yang berhak. Jadi diundi, kalau yang keluar si A, ya sudah si A yang jadi imam. Harus berlapang dada di antara kedua, jangan gontok-gontokan. Jadi diundi, siapa yang menang dia yang berhak jadi imam. Ini kondisi asal. Namun jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada pengecualian. Ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Yaitu wasahibul bait haqqu bil imam min dhaifihi. Pemilik rumah lebih berhak untuk jadi imam daripada tamunya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam la ya'umman ar-rajulu ar-rajula fi ahlihi wala fi sultanihi. Tidak boleh seseorang lelaki mengimami seseorang lelaki di rumahnya, wala fi sultani, dan juga dalam kekuasaannya. Jadi intinya tamu nggak boleh ngimamin si yang punya rumah. Meskipun tamunya tersebut misalnya hafiz Quran, ustadz lah misalnya. Dia nggak boleh semena-mena tiba bertamu ke rumahnya orang, kemudian qadarullah mungkin telat sholat bareng-bareng, akhirnya dia jadi imam. Nggak boleh. Dia harus minta izin dulu sama sang pemilik rumah. Saya katakan meskipun ini ustadz ya misalnya, yang pemilik rumah bukan ustadz. Harus asalnya si pemilik rumah yang jadi imam, karena dia punya kekuasaan di atas rumahnya tersebut. Nanti kalau pemilik rumahnya mengizinkan si ustadz untuk maju, baru dia boleh mengimam sholat. Tapi kalau tidak ada izin, si ustadz nggak boleh berhak semena-mena untuk menjadi pimpinan sholat dalam rumah tersebut. Wa kadzalika sultan ahaqqu bil imama min ghairihi wa huwa al imamul a'dham li umumil hadits al-madi qabla qalil. Dan juga beliau mengatakan imam al-a'dham itu seperti misalnya Pak Wali Kota lah. Kita taruh pemimpin besar, misalnya gubernur, yang misalnya datang ke rumah kita, bertamu ke rumah antum, gubernur atau Pak Jokowi, tiba-tiba waktu azan, maka dia boleh langsung berhak jadi imam. Tanpa minta izin nggak masalah. Karena dia imam, imamul a'dham. Meskipun imam tersebut dia lebih, misalnya dia nggak lebih jago yang punya rumah misalnya. Tapi kalau dia imamul a'dham, misalnya wali kota, dia datang, dia mau jadi imam, itu berhak bagi dia, kata mu'alif di sini. Kemudian selanjutnya yaitu, perhatikan, imamul masjid ratib aula min ghairihi. Kemudian imam masjid rawatib. Imam masjid rawatib. Kalau ada masjid, ada imamnya, nggak boleh kita semena-mena langsung masuk ke depan jadi imam. Kenapa? Karena dia punya kekuasaan di atas masjid tersebut. Dia punya kekuasaan atas masjid tersebut. Misalnya sudah ditentukan imam, si fulan. Tiba-tiba misalnya ada ustadz besar datang. Siapa kayak terserah, datang. Qomat tiba-tiba dia maju. Ini nggak boleh sebenarnya dalam sunnah, dia menyelisihi sunnah. Karena ada imam yang sudah ditunjuk untuk menjadi imam dalam masjid tersebut. Dia nggak boleh semena-mena. Yang boleh semena-mena maju jadi imam siapa, Pak? Pak Gubernur, Pak Wali Kota, dan seterusnya. Tiba-tiba misalnya ada kunjungan, dia datang, tiba-tiba dia sholat di Ceger sini, Masjid Solehawa, qomat, kemudian dia maju, itu berhak bagi dia untuk menjadi imam. Kenapa para ulama membawakan demikian?
Karena zaman dahulu Imamul A'zam, pemimpin itu jago dalam masalah ahkam-ahkam Islam. Namun zaman sekarang tidak demikian. Namun seandainya kalau dia pengen jadi imam, itu berhak bagi pemimpin tersebut. Wallahu taala alam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi ahlihi wa la fi sultanihi." Seseorang tidak boleh mengimami orang lain di rumahnya dan juga di kekuasaannya. Jadi kekuasaan di sini termasuk adalah imam rawatib. Imam rawatib masjid, dia punya kekuasaan masjid, maka tidak boleh semena-mena orang untuk masuk ke dalam masjidnya kemudian jadi imam. Apalagi imamnya tersebut sudah ditunjuk, sudah disepakati. Ini berkaitan dengan hal-hal atau orang-orang yang berhak untuk menjadi imam. Kemudian pembahasan selanjutnya di sini beliau mengatakan man tahrumu imamatuhu, yaitu siapa yang diharamkan menjadi imam. Yang pertama adalah beliau mengatakan imamatul mar'ati birrajul, yaitu seorang wanita menjadi imam bagi laki-laki. Ini haram, enggak boleh. Li umumi qauli sallallahu alaihi wasallam lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atun. Karena keumuman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan beruntung. Di sini Nabi mengatakan lan yuflih. Lan di sini maksudnya tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang perkara mereka diurusi oleh seorang wanita. Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang perkaranya tersebut diurusi oleh seorang wanita. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sebenarnya dibawakan kepada perkara yang kepemimpinan. Namun para ulama juga membawakannya ke dalam hadis tentang salat. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini namanya Abu Bakrah. Samanya siapa, Pak? Abu Bakrah. Ketika terjadi fitnah, ketika waktu itu terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu kalau tidak salah tahun 30 Hijriah, maka ada mau terjadi perang antara para sahabat, mau terjadi perpecahan. Ketika itu ada kelompoknya Aisyah dan kelompoknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka tatkala itu kelompoknya Aisyah ini pengen pergi, maka Abu Bakar yang meriwayatkan hadis ini pun diajak, ayo kita ngikut Aisyah buat pergi. Karena yang megang kepemimpinan saat itu Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Abu Bakar teringat dengan hadis ini. Dia mengatakan, saya pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yuflih qaumun wallau amrahum imra'atun." Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang perkara mereka itu dikuasai oleh seorang wanita. Akhirnya dia nggak jadi ikut pada saat itu. Ini berkaitan dengan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kita kembali, maka berdasarkan hadis ini para ulama mengatakan bahwasanya seorang wanita tidak berhak untuk menjadi imam, bahkan dia haram untuk mengimami laki-laki. Kemudian beliau mengatakan wali annal asla ta'akhuruha fi akhiri sufuf siyanatan laha wa sitran. Karena pada asalnya wanita itu harusnya di belakang saf. Kenapa? Karena agar dia tertutupi dan dia juga terjaga. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairu sufufin nisa akhiruha. Sebaik-baik safnya lelaki itu di paling belakang. Wa syarruha awwaluha, dan yang paling buruk itu di paling depan. Ini kebalik dengan laki-laki. Khairu sufufir rijal mana, Pak? Awwaluha, yang paling depan. Yang paling buruk itu yang paling belakang. Dalam hadis Nabi mengatakan demikian. Ini asal, maksudnya perempuan harus di belakang. Kenapa dia harus dijaga? Walau quddimat lil imam la asbaha dzalika mukhalifan li hadzal asal. Kalau kita taruh wanita di depan, apalagi sebagai jadi imam, maka ini akan menyelisihi asal yang telah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan merendahkan wanita, tidak. Islam sangat memuliakan wanita. Kita tahu zaman dahulu sebelum Islam datang, wanita terhinakan. Ketika Islam datang, maka wanita diletakkan pada tempatnya secara kodratnya. Karena sebagian sekarang kita lihat ada orang yang mengumandangkan
persamaan gender kalau nggak salah. Akhirnya terjadi waktu itu, pernah terjadi, mereka mengatakan agar terjadi kesamaan rataan, wanita boleh menjadi imam. Wanita boleh menjadi imam. Bahkan mereka praktekkan wanita tersebut jadi khotib sholat Jumat. Terjadi di Amerika kalau nggak salah. Akhirnya dia jadi khotib, dia jadi imam. Ini menyelisihi asal yang sudah diletakkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama, yang tidak boleh menjadi imam adalah wanita mengimami laki-laki. Kemudian yang kedua yaitu imamatul muhdis. Waman alaihi najasatun. Itu seorang imam yang dia sedang berhadas. Dan imam yang ada najisnya. Maksudnya dia lagi bersama najis. Ini orang seperti ini tidak boleh jadi imam. Yaitu orang yang sedang berhadas dan orang yang sedang terkena najis. Wa huwa ya'lam dzalik. Terus dia tahu, maksudnya dia punya najis tapi dia tahu. Beda dengan orang yang nggak tahu, lupa. Fa in lam ya'lam bidzalik al-ma'mumun hatta in qadatis shalah wa salatuhum shahihah. Kata beliau, kalau misalnya ada imam sholat, kemudian dia ada najisnya, dan dia makmumnya nggak tahu, maka sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Adapun imamnya gimana, Pak? Imamnya sholat ulang, nggak sah. Saya bacakan ada riwayat. Ini pernah terjadi ketika Umar. Umar mengatakan, Anna Umar radhiyallahu anhu bin nas subha, shalla bin nas subuh. Umar radhiyallahu anhu beliau pernah mengimami salat ketika subuh. Summa wajada fi sawbihi ihtilaman. Maka mungkin ketika setelah salat beliau dapat di bajunya itu ada bekas mani. Ihtilam maksudnya air mani. Fa'aada wa lam yu'idu. Maka Umar mengulangi salatnya dan makmumnya tidak mengulang. Makmumnya tidak mengulang. Ini juga terjadi dalam Utsman. Utsman pernah mengimami salat subuh, falamma asbah wartafa an-nahar fa idza huwa bi sa'tharil janabah. Dia sudah memimpin salat, sudah selesai, kemudian ketika siang, matahari sudah terbit, dia dapat ternyata di bajunya ada bekas air mani. Ada bekas air mani. Maka fa'ada shalah wa lam ya'murhum an yu'idu, dan akhirnya dia mengulangi salatnya, adapun makmumnya dia enggak suruh ulang. Jadi intinya, kalau kita dapati misalnya imam memimpinin kita sholat, kebetulan dia sedang berhadas dan dia nggak tahu misalnya kita sholat di belakangnya, maka sholat kita tetap sah. Sholat kita tetap sah. Adapun imamnya, dia harus mengulang sholatnya. Allahu ta'ala alam. Kemudian juga sini tanbih berkaitan dengan masalah khilafiyah. Misalnya, imamnya itu berpendapat bahwasanya megang kemaluan tidak membatalkan wudu. Dia berdalil dengan hadis innama huwa but'atun minka. Karena dalam hadis Nabi SAW pernah mengatakan, ini kemaluanmu ini sama dengan anggota tubuhmu. Ini maksudnya kemaluan nggak ada samanya dengan tangan, kulit dan seterusnya. Dia berdalil dengan hadis itu. Namun kita sebagai makmum, kita mengatakan ada hadis Nabi SAW, man massa dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang memegang kemaluannya, hendaknya dia berwudu. Jadi berlawanan antara kita dengan imam. Kemudian kita ngelihat imamnya tiba-tiba megang kemaluan, garuk-garuk mungkin, kemudian tiba-tiba memimpin sholat. Gimana sikap kita sebagai makmum yang berpendapat bahwasanya yang megang kemaluan batal wudunya? Bagaimana? Yang benar wallahu ta'ala, kalau dalam masalah ijtihad seperti ini, kita tetap boleh sholat di belakangnya. Karena ini bukan perkara yang ijma', maksudnya perkara yang furu' yang ijtihadiyah. Pasal akhirlah para ulama. Saya contohkan juga misalnya, sering terjadi yaitu menyentuh wanita, ya kan? Menyentuh wanita. Misalnya imamnya berpendapat bahwasanya menyentuh wanita enggak membatalkan wudu. Menyentuh wanita enggak membatalkan wudu. Namun makmumnya berpendapat bahwasanya menyentuh wanita itu batalin wudu.
Ternyata si makmum ngelihat sebelum sholat, si imamnya habis megang istrinya, apa megang gimana? Gimana makmumnya? Apakah sholat di belakangnya? Yang benar, dia tetap harus sholat di belakangnya. Karena sholatnya imam sah, maka sholat makmumnya juga sah sesuai dengan keyakinan apa yang dia pilih. Wallahu ta'ala alam. Ini berkaitan dengan masalah khilafiyah. Kemudian yang ketiga, ini penting, yang tidak boleh memimpin sholat, yaitu imamatul ummi. Apa itu imamatul ummi? Wa huwa man lah yusinul fatihah fala yaqra'u hifdhan wala tilawatan. Yaitu imam yang ummi, maksudnya apa? Orang yang nggak bisa baca Al-Fatihah dengan benar. Baik secara hafalan ataupun sedang baca. Ini dia nggak bisa benar-benar baca Al-Fatihah dengan benar. Atau dia mengidghamkan huruf yang tidak harusnya diidghamkan. Artinya tajwidnya nggak benar. Maka ini juga termasuk namanya imamatul ummi. Itu imam yang nggak cocok untuk jadi imam. Dia nggak bisa baca Al-Quran. Au yubdilu fiha harfan biharfin. Atau dia ngerubah-ngerubah huruf-huruf dari Al-Fatihah tersebut. Au yulhin fiha, au yalhan fiha lahnan yuhilul ma'an. Atau dia kepleset, sering salah baca sehingga maknanya berubah. Ini orang-orang seperti ini nggak boleh jadi imam. Misalnya dia baca gini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pakai jim. Alhamdu. Dia nggak bisa alhamdulillah. Maka ini nggak bisa jadi imam. Nggak boleh jadi imam. Karena sudah merubah makna dari tersebut. Siratal ladzina an'amta alaihim. Saking medoknya bukan an'amta jadi ngan'amta. Ini juga sudah merubah makna. Nggak boleh dia jadi imam orang seperti ini. Atau benar an'amta tapi dia baca an'amtu alaihim. Harusnya kan an'amta, tapi dia baca an'amtu. Ini juga nggak boleh berubah, sudah merubah makna. An'amta yang engkau ya Allah, engkau yang memberikan nikmat. Kalau an'amtu maknanya saya yang memberikan nikmat. Ini nggak boleh. Orang seperti ini nggak boleh jadi imam. Fahada la tasihu imamatuhu illa bimithlihi li ajzihi an ruknis shalah. Maka imam seperti ini yang salatnya tidak sah, makmumnya tidak sah dan salatnya juga tidak sah kecuali imam ini mengimami orang-orang yang semisal dengan dia. Orang ini mengimami orang-orang yang semisal dengan dia. Nanti kita lanjutkan azan dulu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kita lanjut sedikit. Ana ringkas, maksudnya yang ketiga imamatul ummi, yaitu orang salah baca Al-Quran. Jadi salah dalam baca Al-Quran ada dua hal. Yang pertama namanya lahan khafi dan lahan jali. Kalau lahan khafi ini salatnya tetap sah, cuman hanya makruh. Misalnya lahan khafi ini maknanya maksudnya dia baca Quran salah tapi tidak sampai merubah makna. Contohkan misalnya ada orang salat baca Al-Quran Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Jadi tapi dia mirip-mirip Maliki Yaumiddin. Mirip-mirip lah. Ini tidak sampai merubah makna. Maka salat seperti ini, imam seperti ini boleh kita salat di belakang. Namun kalau lahan jali yang tadi merubah makna, kayak tadi kita contohkan an'amta jadi an'amtu, an'amta jadi ngan'amta, alhamdu jadi alhamju. Ini kan merubah makna. Maka lihat di sini dua hal. Kalau orang yang lebih bagus daripada dia jadi makmumnya, yang lebih bagus, misalnya saya salat di belakang imam tersebut, maka salat saya tidak sah. Namun kalau saya merasa saya lebih buruk daripada dia, atau misalnya semisal, maka tetap salatnya sah. Intinya imam yang lahan jali, dia boleh ngimamin orang yang semisal dengan dia. Misalnya dalam satu kampung, benar-benar orang nggak pernah belajar misalnya. Cuma ada satu orang belajar mondok misalnya cuma 2 hari. Mondok 2 hari, pulang, bacanya masih an-ngamta. Tapi dia yang terbaik daripada yang lainnya. Maka boleh dia jadi imam dan sholat orang belakang-belakangnya menjadi
sah. Namun kalau ada orang dia merasa lebih bagus daripada orang tersebut, dia nggak boleh sholat di belakang imam seperti itu. Sholatnya jadi tidak sah. Ini berkaitan dengan imamatul ummi. Maksudnya imam yang baca Al-Qur'annya banyak salah. Kemudian yang selanjutnya yang keempat yaitu imamatul fasik al-mubtadi. Intinya di sini ana ringkas yaitu imam yang dia itu fasik kemudian dia berbuat bid'ah yang bid'ah tersebut sampai taraf mukaffar, maksudnya sampai tahap kekufuran. Bid'ah dalam terhadap bid'ah yang sampai taraf kekufuran dia ngajak orang. Jadi syaratnya dia fasik, kemudian dia ahlul bid'ah, yang bid'ahnya tersebut sampai kepada taraf kekufuran dan dia ngajak orang. Ini kita tidak boleh sholat di orang seperti ini. Contohnya misalnya bid'ah mukaffirah, bid'ah yang mengkufurkan. Contohnya misalnya mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Ada orang mengatakan Al-Quran itu bukan firman Allah, tapi Al-Quran itu makhluk. Maka orang seperti ini bid'ahnya sudah parah, bid'ahnya sudah sampai ke taraf kufur. Maka kita kalau sebagai ahlus sunnah tidak boleh sholat di belakang orang seperti ini. Contoh lagi misalnya orang yang mengingkari takdir. Dia mengingkari ilmu Allah. Dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan dan Allah Subhanahu wa taala tidak tahu apa yang terjadi yang ke depan. Ini orang sudah mengingkari takdir, dia bisa jadi jatuh dalam kekufuran. Dan dia ngajak-ngajakin orang, dia promosikan akidahnya tersebut ke orang-orang. Maka kalau kita tahu ada orang seperti ini, kita tidak boleh sholat di belakangnya. Karena dia sudah bid'ahnya tersebut sampai ke taraf kufur. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima yaitu al-ajiz anir ruku'i was sujudi wal qiyami wal qu'ud. Yaitu orang yang tidak bisa ruku, tidak bisa sujud, dan tidak bisa berdiri, dan tidak bisa duduk. Ini bagaimana caranya menjadi imam kalau orang seperti ini. Kalau orang seperti ini nekat jadi imam, maka makmumnya tidak sah. Fala tasihu imamatuhu liman huwa aqdar minhu al-ahadil umur. Maka tidak sah bermakmum dengan imam yang seperti ini. Wallahu taala alam. Mungkin ini bisa kita sampaikan berkaitan dengan pembahasan pada malam hari ini, yaitu siapa orang-orang yang berhak untuk menjadi imam dan siapa yang haram untuk menjadi imam. Insyaallah minggu depan kita bahas yang makruh. Makruh, orang yang makruh menjadi imam boleh tapi dia makruh. Wallahu taala alam. Sampai sini dulu ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat kami dan jamaah sekalian. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya itu datang dari kebodohan ana dan kejahilan ana dan ana siap rujuk dari kesalahan tersebut. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.